Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganang Hadi Atmaja, peserta Latsar Kabupaten Bantul Angkatan 8 tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan komitmen mutu atau perbaikan layanan mutu di tempat saya bertugas. Komitmen. Menurut asal katanya, arti komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, maupun hal tertentu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Mutu. Kata mutu berasal dari bahasa Inggris quality yang berarti kualitas. Menurut Crosby, mutu adalah sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan, yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya, maupun outputnya. Sedangkan komitmen mutu sendiri artinya sebuah janji pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang atau jasa. Indikator komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas atau tepat sasaran. Yang kedua, efisien atau tepat guna. Yang ketiga, inovasi. Dan yang terakhir, mutu. Analisis manajemen mutu. Dalam perbaikan layanan mutu di tempat saya bertugas, saya menggunakan model PDCA. Plan, Do, Check, Act. Yang pertama, plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Adapun permasalahan yang ada pada tempat saya bertugas, yang pertama, pada masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk mendatangkan peserta didik atau wali murid ke sekolah, sehingga kesulitan dalam penyampaian kuesioner yang harus diisi. Dan yang kedua, selain itu, pembelajaran online yang selama ini menggunakan aplikasi WhatsApp yang mengakibatkan penyimpanan di HP menjadi penuh dan kesulitan dalam memeriksa tugas siswa karena harus membuka satu persatu pesan yang masuk. Sedangkan penyebabnya, yang pertama, belum adanya tempat untuk mengakses kuesioner secara online. Yang kedua, belum adanya tempat untuk menampung tugas-tugas siswa dengan jumlah besar dan memudahkan dalam memeriksanya. Solusinya adalah dengan menggunakan Google Formulir. Dengan Google Formulir memungkinkan untuk membuat kuesioner, tanya jawab, ataupun soal dengan fitur formulir online yang bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi, bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari peserta didik. Tahap yang kedua adalah do, melaksanakan. Pada tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan. Tahap pelaksanaan ini perlu didukung dengan dokumentasi yang baik, agar memudahkan pada tahap berikutnya. Langkah tindakan. Yang pertama, menginformasikan kepada peserta didik bahwasannya pengumpulan kuesioner yang harus diisi ataupun tugas melalui Google Formulir. Yang kedua, membimbing peserta didik dalam pengumpulan kuesioner ataupun tugas melalui Google Formulir. Yang ketiga, memastikan peserta didik sudah mencoba mengirimkan kuesioner ataupun tugas melalui Google Formulir. Dan yang keempat, meminta pendapat peserta didik apakah dalam pengiriman kuesioner ataupun tugas menemui kendala atau tidak. Pada tahap yang pertama, guru membuat kuesioner atau tugas di Google Formulir. Berikut contohnya.
Membuat tugas di Google Formulir. Tahap berikutnya yaitu membuat link Google Formulir. Setelah guru membuat link, kemudian guru mengirimkan link melalui grup WhatsApp kelas yang sudah ada. Setelah mendapatkan link, peserta didik mengerjakan dan mengirimnya melalui link Google Form tersebut. Setelah peserta didik mengirimkan tugas, guru dapat memeriksa dalam form respon. Tahap ketiga adalah cek atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Berikut target capaiannya. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan aplikasi Google Form. Yang kedua, kuesioner atau pengumpulan tugas bisa terbaca jelas dalam form respon. Yang ketiga, pengumpulan kuesioner ataupun tugas bisa lebih tertata dengan baik. Dan yang keempat, rekap pengumpulan tugas bisa langsung disampaikan ke peserta didik. Tahap yang keempat adalah act atau melakukan tindakan. Keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek atau pemeriksaan. Ada 3 tindakan terhadap hasil pemeriksaan. Yang pertama, adopt atau adopsi. Yang kedua, adapt atau melakukan adaptasi. Dan yang ketiga, abandon atau membatalkan. Kesimpulan, Google Formulir bisa diadopsi karena hasil dari perencanaan aksi bisa memenuhi sesuai hasil yang direncanakan. Google Formulir bisa digunakan dalam pengumpulan kuesioner ataupun dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pemberian atau pengumpulan tugas. Demikian penyampaian perbaikan mutu layanan di tempat saya bertugas. Sekian dan terima kasih.